Baiklah Bapak Ibu semua, dilanjutkan materi yang kedua yaitu strategi penguatan numerasi. Jadi materi strategi penguatan numerasi Kabupaten Pesawaran ini kemarin kami dapat dari Pak Nanang selaku KKG Kabupaten. Di sini ada pengertian daripada numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar anak dengan tangga, gambar yang kedua ada gambar jembatan, dan yang ketiga gambar pasar. Untuk gambar yang pertama, di situ ada gambar anak sedang mengukur lemari menggunakan tangga. Jadi, matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari adalah ukurannya itu tidak harus menggunakan meteran, bisa menggunakan depa atau jengkal. Dan yang kedua, gambar yang kedua, gambar jembatan. Itu mengukur tinggi. Dia sudah menggunakan rumus matematika. Kalau di pelajaran matematika itu ada pelajaran namanya ada kalkulus atau pelajaran rumus-rumus Pitagoras. Dan yang ketiga ada gambar pasar. Transaksi di pasar antara penjual dan pembeli, penukaran uang dengan barang, dan ada kembalian. Di situ sudah termasuk numerasi, karena dia akan menghitung jumlah uang yang dibelanjakan dan sayur apa aja yang didapatkan. Selanjutnya, numerasi sebagai kemampuan dasar matematika dan numerasi sebagai kemampuan matematika. Dasar matematika, misalnya gunung meletus, kita mengukurnya menggunakan apa? Sebuah gunung berapi meletus dan menyebabkan 3 desa mengalami kerusakan. Diketahui bahwa 3/4 bagian dari 3 desa tersebut mengalami kerusakan. Jika luas area 10.000 hektar, berapa banyak bagian yang desa tersebut yang tidak dapat mengalami kerusakan? Soal yang kedua, ada gambar Doni ingin membuat miniatur bus dengan menggunakan desainnya sendiri. Jadi matematika itu, jika dia sudah mempunyai kemampuan dasar, dia pasti bisa melakukan kemampuan matematikanya. Misalnya yang gambar Doni tadi, dia ingin membuat lapangan, misalnya lapangannya ukurannya 3 meter dikali 10 meter misalnya ya. Jadi dia sudah bisa memahami 10 meter itu dari sini sampai sana. Dia sudah paham matematikanya. Biasanya numerasi ini yang paling sering digunakan pada pelajaran olahraga. Dengan anak menghitung hanya sampai 8, tidak sampai dengan 9 atau 10 dan seterusnya, itu juga sudah termasuk numerasi. Bilangan dan operasinya merupakan kemampuan dasar dari matematika. Di situ ada gambar berbagai bentuk bangun, serta di bawahnya ada rumus-rumus. Critical thinking, problem thinking, dan solution. Critical thinking itu diawali dengan masalah matematika yang ditemui sehari-hari dan cara berpikir untuk menyelesaikannya, dan terakhir menemukan penyelesaian. 4 aspek penguatan numerasi. Aspek penguatan numerasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, sarana lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, program sekolah, dan lintas kurikulum.
Di sini sarana lingkungan fisik yaitu lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran numerasi, ekosistem yang kaya numerasi, tampilan informasi yang memunculkan numerasi, berbagai konteks, tampilan informasi teks diperkaya dengan unsur numerasi. Fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu termasuk sarana lingkungan fisik. Tapi lingkungan fisik di sekolah itu yang dimaksud adalah misalnya di lantai kita gambar perkalian yang sifatnya permanen. Terus di dinding kita buat hitung-hitungan yang sifatnya ditempel dan tidak perlu dilepas. Pokoknya permanen ya Bapak Ibu ya. Jadi dia anak itu begitu lewat ingat oh di situ ada perkalian. Mereka akan belajar perkalian. Di situ juga ada tangga. Sambil tangganya dibuat, di situ ada perkalian. 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5. Nah, dengan adanya perkalian di tangga itu, anak-anak sambil berjalan sambil bernumerasi. Karena di situ sudah ada angka. Dan numerasi itu sudah pasti angka. Selanjutnya, lingkungan sosial afektif. Lingkungan sosial afektif meliputi kriptografer, auditor, analisis data atau riset, programmer, analisis keuangan, analisis riset operasi, ahli statistik, akuaris, penjaminan emisi, asuransi, dan ilmuwan data. Yang selanjutnya, program sekolah. Program sekolah itu menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi. Program numerasi sekolah yang mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata, program numerasi PAUD dan SD melalui permainan tradisional atau permainan depan. Contohnya seperti ini. Program penguatan numerasi yang pertama, di situ mereka bisa bermain ular tangga. Nah, ular tangganya itu tidak bersifat permanen. Atau kita kemarin sudah melakukan video yang sudah saya unggah di YouTube kita bernumerasi. Itu termasuk program sekolah. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, lintas kurikulum. Numerasi dalam pembelajaran matematika memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata, penerapan pengetahuan matematika, penggunaan alat fisik, presentasi dan digital, peningkatan sikap positif terhadap penggunaan matematika untuk pencegahan pemecahan masalah, orientasi untuk interpretasi hasil matematika. Numerasi lintas mata pelajaran. Misalnya, kita belajar matematika tentang hitungan angka atau penjumlahan. Bisa kita lintas matematikanya kita hubungkan dengan pelajaran PJOK. Di situ pelajaran PJOK juga pasti ada berhitungnya. Misalnya anak lompat 8 kali, atau misalnya mereka hadap kanan, hadap kiri, atau mereka bermain lompat tali yang dihitung angka 2 kali 8. Berarti mereka 8 kali putaran dan 2 kali lompatan ya, bagaimana? Nah, di pelajaran matematikanya mereka sudah pasti menghitung 8 kali 2 itu berarti 16. Jadi mereka sudah tahu berarti 8 dikali 2 itu sama dengan 16. Itu untuk di lintas mata pelajaran. Bisa kita kaitkan juga dengan pelajaran IPA. Misalnya, di pelajaran matematikanya kita belajar tetap aja tentang penjumlahan. Nah, di pelajaran IPA-nya dengan mereka menggabungkan sebuah susunan daun pertama, daun kedua, dan daun ketiga, dengan cara mereka menghitung jumlah daun tersebut, itu sudah termasuk matematika dan masuk juga numerasi lintas mata pelajaran. Di sini sudah ada contoh lintas mapel, ada IPA, IPS, bahasa, sejarah, seni, PJOK, dan PKN. Contoh, berapa? 50.000 dikurang 13.500. Membayar 50.000 untuk belanja 13.500. Bagaimana cara memberikan kembaliannya?
Contoh soal ujian, soal kelas 5. Nah, jadi ini pelajaran matematika yang bisa dihubungkan dengan lintas mata pelajaran lainnya. Ya. Indikator penguatan numerasi di lingkungan fisik. Sarana lingkungan fisik kelas dan sekolah diperkaya dengan numerasi. Lingkungan fisik yang seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kita di lantai di ruang kelas itu kita buat perkalian dan sifatnya permanen, jadi anak itu bisa bermain di dalam kelasnya dengan cara bernumerasi. Misalnya mereka 2 kali 1 2, mereka lompat ke angka 2. 2 kali 2 4, mereka mencari angka 4 dan seterusnya. Indikator penguatan numerasi di lingkungan sosial afektif, berarti lingkungan kelas dan sekolah terdapat pesan positif mampu menjadi numerat. Seperti yang tadi dijelaskan, guru menyampaikan lisan bahwa setiap siswa mampu menjadi numerat. Guru menyampaikan melalui perlakuan bahwa setiap siswa mampu menjadi numerat. Jadi semua siswa sudah dipastikan bisa berhitung. Lingkungan indikator penguatan numerasi lingkungan akademik atau program sekolah seperti yang sudah saya terapkan kemarin di video yang anak kelas 6 bermain alat tradisional yang menggunakan angka, dan juga anak kelas 1 dan kelas 2 kemarin menggunakan sepoa, dan yang terakhir kemarin di anak kelas 3 menggunakan angka. Indikator penguatan numerasi di lingkungan akademik atau program sekolah sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Sekarang survei penilaian dari numerasi untuk guru matematika. Rating yang pertama sangat percaya diri, kedua percaya diri, tidak yakin, tidak percaya, sangat tidak percaya diri. Jadi menjadi guru matematika itu yang harus kita lakukan adalah sangat percaya diri. Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya dikasih kesempatan untuk bertanya ya Bu. Pertanyaan saya, apakah numerasi dilakukan dalam kelas aja Bu? Mungkin itu saja yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat super sekali. Numerasi apakah hanya dilakukan di dalam kelas? Jawabannya adalah tidak tepat. Karena pelajaran numerasi tidak hanya di dalam kelas, tapi di lingkungan sekolah. Seperti tadi ada program sekolah, itu dengan anak bermain di luar kelas, itu juga sudah termasuk numerasi. Dengan mereka bermain dengan teman, bermain karet, bermain kartu, itu juga mereka sebenarnya sudah belajar numerasi. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup, baiklah. Untuk materi yang kedua yaitu strategi penguatan numerasi, dengar selesai ya Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi